Matius 24. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Tidakkah kita berada di zaman yang sama? Orang-orang tidak tahu sesuatu sedang berlangsung. Apa itu? Sebuah penyatuan spiritual, penyatuan firman dan mempelai wanita. Untuk mempelai wanita, anak-anak Allah dibawa pulang kembali kepada iman bapak-bapak Pentakosta, kepada doktrin bapak-bapak apostolik para rasul. Ada amin. Namun di sisi yang lain Anda bisa melihat penyatuan ras, penyatuan gereja, penyatuan politik, penyatuan militer, amin, penyatuan bangsa-bangsa, dan juga sedang berlangsung. Amin. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu itu. Zaman yang sama yang sedang kita hidupi. Tapi mempelai wanita tahu apa yang sedang berlangsung. Karena siapa yang tahu apa yang menjadi masa depan selain Tuhan sendiri. Dan kepada mempelai wanita sudah dijanjikan bahwa hal-hal yang akan datang akan ku beritahukan. Haleluya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. And knew not, dan tidak tahu sebelum air bah itu datang. Until the flood came. Ketika air bah datang, ketika hujan turun, barulah mereka tahu. Jadi selama ini tidak diberitahu, sudah diberitahu. Tapi mereka tidak mau menghiraukan. Amin. Dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita hidup sama seperti orang-orang di dunia, bekerja, melayani, melakukan aktivitas di dunia yang sama, di bumi yang sama. Tapi yang satu diambil, yang satu ditinggal. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Lihat, hal yang sama dilakukan. Tidak ada yang berbeda. Anda jadi karyawan, tapi Anda memiliki Roh Kudus. Yang lain pun jadi karyawan, tapi tanpa Roh Kudus. Anda menjadi petani, memiliki Roh Kudus. Yang lain pun menjadi petani, tapi tanpa Roh Kudus. Amin. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Amin. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya akan teruskan di Lukas pasal 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa pengamatan atau tanpa observation, tanpa observasi. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah is within you. Sebab kerajaan Allah ada di dalam kamu. Amin. Di dalam hidupmu. Itulah kerajaan Allah, menjadikan Anda adalah Mesias kecil. Mesias adalah Kristus. Mesias artinya adalah seorang yang diurapi. Amin. Dan apakah Mesias? The kingdom of God. Kerajaan Allah itulah Mesias. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah? Sehingga kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Haleluya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia, dan kamu tidak akan melihatnya. Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Amin. Murid-murid tidak akan melihat peristiwa ini, karena ini adalah sebuah profesi atau sebuah prophetik, sebuah nubuatan. Dan ini diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kedatangan Dia yang pertama. Amin. Dan seperti Nabi katakan, Yesus datang yang pertama di muka bumi, Dia datang sebagai seorang Immanuel, Allah dalam rupa manusia. Tapi kedatangan Dia yang pertama, pengajaran dan khotbah yang Dia sampaikan lebih banyak berbicara tentang kedatangan Dia yang kedua. Dan kita berada di zaman ketika Ia akan datang yang kedua. Amin. Maka apa yang dulunya disampaikan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya, maka sekaranglah Anda menghidupi apa yang sudah dinubuatkan itu
dan yang disingkapkan, dibukakan. Sehingga kita bukan tergolong orang-orang yang tidak mengetahui sampai datangnya air bah. Seperti di zaman Nuh, seperti ayat tadi katakan, mereka tidak tahu apa-apa sampai dengan datangnya air bah. Tapi kitalah orang-orang yang dibuat tahu. Sehingga ketika Anda tahu, Anda merespon, Anda menerima, Anda percaya, maka penghakiman bukan milik Anda. Amin. Melainkan adalah Anda adalah seorang yang mau mendengarkan peringatan terlebih dahulu sebelum penghakiman menyusul. Jadi penghakiman mengikuti kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan tanpa hasil usahamu. Amin. Tapi oleh Dia yang sudah mati di Kalvari. Haleluya. Tetapi jika kasih karunia tidak diterima, maka penghakiman menyusul. Penghakiman mengikuti. Kepada siapa penghakiman dicurahkan? Kepada mereka yang menolak pesan kasih karunia. Firman yang diberikan di zaman ini, dan Lukas 17 adalah nubuatan 2000 tahun yang lalu dan harus genap di zaman ini, maka ini adalah berita kasih karunia. Haleluya. Dan siapa yang bisa memperoleh kasih karunia selain mereka yang sudah dikenal oleh Tuhan sebelum dasar dunia ada? Yang disebut orang pilihan. Aku sudah memilih engkau sebelum dasar dunia ada. Sebelum kedua anak itu lahir, yaitu Esau dan Yakub, aku membenci Esau, aku mengasihi Yakub, bahkan sebelum kedua anak itu lahir. Amin. Jadi tidak ada usaha Yakub sehingga Yakub berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Tidak ada usaha Anda dan saya, selain adalah pilihan Tuhan sendiri untuk merubah Anda dari namamu yang Anda dapatkan dari kelahiran yang pertama, nyonya denominasi, nyonya organisasi, menjadi nyonya Yesus Kristus, istri sang anak domba. Haleluya. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dia harus disalibkan dulu, dia harus ditolak dulu. Seperti dia 2000 tahun yang lalu ditolak oleh Yahudi, demikian juga ia akan ditolak oleh bangsa-bangsa kafir. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Dan ini yang sedang berlangsung yang Anda lihat. Amin. Ketika Anda melihat berbagai macam produk makanan versi terbaru. Parpar, Napoleon, Meranti, Moten. Paham saya maksudnya? Dengan berbagai macam jenis, berbagai macam inovasi, berbagai macam variasi dan lain sebagainya. Saya hanya sebutkan hanya untuk Medan. Kalau Anda pergi ke seluruh dunia, Anda akan banyak menemukan berbagai jenis nama-nama yang baru. Tapi judulnya satu, makanan. Kemana jatuhnya? Jamban. Tapi orang sibuk untuk membuatnya bervariasi, mempercantik, sehingga mata terpesona. Tapi apa yang mata lihat adalah kebohongan. Sehingga apa yang terjadi? Yang natural, demikian juga dengan yang spiritual. Orang mencoba untuk mempercantik gereja. Orang mencoba untuk mempercantik firman Tuhan. Amin. Dengan tulisan-tulisan emas, dengan tulisan-tulisan berbagai macam warna-warni. Sehingga mata orang terpesona. Sehingga mereka kemudian masuk ke gereja, bergabung dengan gereja, menjadi anggota gereja. Tapi tidak menjadi anggota mempelai wanita Yesus Kristus. Sebab mereka hanya tergoda oleh karena pandangan mata. Ada amin. Tetapi mata spiritual mereka buta untuk tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di akhir zaman. Sebuah pesan restorasi. Haleluya. Penyingkapan misteri. Haleluya. Tuhan sendiri yang turun dari sorga untuk melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau percaya, kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, bahkan lebih besar. Haleluya. Dan sudah dinyatakan, sudah dimanifestasikan. Tapi dunia tidak bisa melihat hal-hal tersebut. Sedang berlangsung di akhir zaman. Tetapi mempelai wanita bisa melihat hal tersebut dan mengenal Tuanku, kata Abraham kepada salah satu dari 3 orang yang datang kepadanya ketika ia duduk di bawah pohon tarbantin di Mamre, di Kejadian pasal yang ke-18. Abraham mengenali Tuanku, mempelai wanita mengenali Melkisedek di zaman ini. Sudah dinyatakan kembali. Haleluya.